Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Quran Surat Al-Balad. Kemarin kita telah pelajari Al-Quran Surat Al-Lail Asy-Syam. Sekarang kita pertemuan yang ketiga ini mempelajari Al-Quran Surat Al-Balad. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa bermanfaat dan mudah kita terima. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman juga bisa membaca artinya. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita mulai ke pembelajaran. Yang pertama, kita harus memahami tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kita harus mengetahui kandungan surat Al-Balad. Bukan hanya bisa membacanya, tetapi harus mengetahui kandungan suratnya. Dan ketiga, ini yang paling penting, teman-teman harus terbiasa dalam memiliki sikap disiplin membaca Al-Quran. Kalau kita tidak membaca dengan disiplin, maka pembelajaran Al-Quran itu akan susah kita baca, akan sulit kita terima. Kalau kita disiplin, kita teratur membacanya, insya Allah Al-Quran akan melekat dalam diri kalian. Akhirnya kita termasuk pribadi yang cinta kepada Al-Quran. Teman-teman, yang kedua, kita mempelajari Al-Quran Surat Al-Balad. Selanjutnya, hukum bacaan idgham. Ingat gak teman-teman materi yang telah kita pelajari? Hukum bacaan yang pertama apa? Ya, izhar. Yang kedua ada iqlab. Nah, ini sekarang kita belajar hukum bacaan idgham. Tolong diperhatikan baik-baik materinya teman-teman ya. Ke penjelasan sedikit. Kak Rizal akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Balad. Teman-teman bisa membuka buku halaman 10 di buku Al-Islam. Silakan dibuka ya. Halaman 10, di situ ada penjelasan sedikit tentang surat Al-Balad. Surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat dan merupakan surat ke-90 dalam Al-Quran. Urutannya teman-teman, kalau kita buka mushaf Al-Quran, urutan ke-90 langsung tertulis surat Al-Balad. Dalam Al-Quran diturunkan sesudah surat Al-Qaf. Surat Qaf tergolong surat Makkiyah. Nah teman-teman, Al-Balad ini diambil dari potongan ayat pertama Al-Balad yang artinya negeri. Yang dimaksud dengan negeri itu adalah kota Mekah. Nah, dalam surah Al-Balad ini Allah bersumpah dengan nama negeri, yaitu kota Mekah. Mekah mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dan ada keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, tempatnya lahir baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, awal mula Islam tersebar. Dan yang ketiga, di situ ada sumur air Zam-Zam dan ada Ka'bah, tempat kita menunaikan ibadah suci yaitu haji dan umroh. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Al-Quran Surat Al-Balad, dengarkan baik-baik. Teman-teman harus membaca dengan baik dan benar. Ikuti bacaan guru atau Kak Rizal atau guru-guru tahfiz yang lainnya mengajarkan Surat Al-Balad. Nah teman-teman, Kak Rizal akan membaca pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi qabad
ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Mungkin cukup Kazal bacakan, teman-teman boleh mengulang-ulangnya di rumah dan membuka video ini. Kita awali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Shadaqallahul azim. Baik, Karzal akan mengartikannya dan teman-teman harus mengetahui artinya minimal ayat 1 sampai 5. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Nah, Allah memulai dengan kata sumpah di ayat pertama surat Al-Balad. Allah sudah aja bersumpah dalam surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu yang ditunjuk adalah Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Nah, Allah menunjukkan kota Mekah tempat Rasulullah. Nah, Masya Allah. Yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Dan demi bapak dan anaknya. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi Allah menciptakan manusia dan manusia tumbuh dalam keadaan susah payah. Ya. Ayat kelima, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang yang berkuasa atasnya? Ingat, tiada yang tidak berkuasa atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad, yang Maha Esa. Dan boleh ayat ke-6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Apa artinya? Dan mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Itulah cukup arti dari Kak Rizal. Teman-teman boleh membuka halaman Al-Islam Quran Surah Al-Balad ayat 10. Lanjut teman-teman. Di sini ada penjelasan kandungan surat Al-Balad. Nah, yang pertama, Kak Rizal masukin poin pertama, manusia itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah surah Al-Balad menjelaskan bahwa manusia itu semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah. Dimanapun manusia berada, perbuatan apapun manusia yang lakukan selama hidup di dunia akan diberikan balasannya. Walaupun sekecil sebiji zarrah, Allah berikan balasannya. Nah, yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Kan udah jelaskan bahwa Allah memberikan 2 mata, 1 bibir. Ya, di sini ada penjelasannya. Berupa karunia Allah 2 mata, 2 bibir, maksudnya bibir atas dan bibir bawah, dan ditunjukkanlah 2 jalan. Nah, inilah poin yang ketiga. Allah menunjukkan 2 jalan. Apa yang dimaksud dengan itu, Kak Rizal? 2 jalan. 2 jalan itu adalah jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Nah, orang yang menempuh jalan kebajikan biasanya ini sulit dan banyak rintangan, banyak tantangan sekali. Begitulah kalau Allah berikan tantangan. Nah, sedangkan jalan yang satunya jalan yang mudah sekali dilalui. Ingat ya, sangat mudah dilalui. Karena jalan itu adalah jalan yang membuat manusia akan terposot ke jalan neraka. Nah, teman-teman, orang yang menempuh jalan kebajikan disebut dengan golongan kanan. Sedangkan yang menempuh jalan kejahatan disebut dengan golongan kiri. Nah, dalam Quran Surah Al-Balad, yang disebut dengan golongan kiri yaitu orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah. Ini barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran termasuk golongan kiri yang tidak mau percaya kepada Al-Quran. Dan bagi golongan kiri tidak dapat balasan lain kecuali kecelakaan dan neraka yang ditutup rapat baginya.
Maka dari itu teman-teman, mari kita perbaiki jalan kita menuju jalan kebenaran, yaitu jalan yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun sukar, banyak tantangan dan rintangan, insya Allah memberikan di akhir nanti kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita mempercayai dan beriman kepada Allah dan Al-Qur'an serta Rasulnya. Nah, teman-teman, lanjut kita mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, kemarin kita telah mempelajari izhar, iqlab. Izhar dan iqlab. Jangan dilupakan ya teman-teman. Sekarang kita belajar idgham. Nah, apa? Idgham. Apa itu idgham? Idgham pengertian adalah idgham menurut bahasa adalah melebur, sedangkan menurut ilmu tajwid adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Ingat, nun mati atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain itu disebut tanwin. Sedangkan nun di atasnya ada bulat itu namanya nun sukun. Nah, contoh idgham terbagi dua, ada bigunnah dan ada bila gunnah. Kita klik bigunnah, idgham bigunnah. Nah, sedangkan idgham bigunnah hurufnya ada 4 huruf, ya, nun, mim, dan waw. Sebutkan ya, nun, dan mim, waw. Selanjutnya apa itu ya? Contohnya, oke, maaf, kita klik ya. Contohnya ayyadriba, jadi memasukkan huruf nun sukun menjadi ke huruf ya. Ayyadriba, melebur ke huruf ya. Nun, min nafsiu, min ke huruf nun sebelahnya, min nun sukun bertemu dengan nun, min nafsiu wahidah, huruf mim. Au qasayyibim minah, huruf waw. Gisyawatu walahum, nah ya, gisyawatu walahum, nomor tadi bertemu dengan waw, idgham bigunnah. Sedangkan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro. Contohnya zulumatil la yubsirun, ya, zulumatil langsung ke huruf lam sebelahnya, zulumatil la yubsirun, qasratain bertemu dengan huruf lam, zulumatil ke huruf lam sebelahnya, zulumatil la yubsirun. Lebur ya. Mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ro. Nah, mulai diulang-ulang video ini, kalian pelajari dengan baik dan benar hukum idgham. Huruf idgham bila gunnah ada 4 dan bigunnah ada 4, bila gunnah ada 2. Selanjutnya, nah, pertemuan kali ketiga ini cukup dari Kak Rizal. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Nah, Kak Rizal akan selalu memberikan motivasi kepada kalian agar semangat belajar. Yakinlah, karena setiap keyakinan akan membawa kemudahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.